Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak tetap semangat. Selamat bertemu kembali di demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik pada konteks pembelajaran. Bersama saya Hanjar Giri Anggraini, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi dan pengajar praktik Ibu Purniati. Demonstrasi kontekstual memberikan ruang bagi saya melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian, di mana dalam sesi kelompok ini kami mengambil peran bergantian sebagai coach, coachee, dan pengamat. Sepanjang proses berkolaborasi, kami melakukan coaching dengan kegiatan terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Praktik 1, 3. Praktik 2, 4. Praktik 3, dan 5. Penutup. Yuk ikuti demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang saya lakukan bersama CGP lain di SMA Negeri 2 Batang. Pada sesi pembukaan berisi penjelasan mengenai tujuan kegiatan coaching dilaksanakan, yaitu pada tahap kegiatan pra-observasi sebelum observasi kelas dilaksanakan. Dan pada sesi ini kami bertiga juga menyetujui tentang rubrik penilaian percakapan coaching untuk model Tirta yang tertuang dalam tabel pengamatan coaching. Adapun kegiatan pembukaan coaching sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kegiatan kita bertiga kali ini adalah coaching untuk supervisi akademik pada kegiatan pra-observasi dengan tabel pengamatan coaching sebagai berikut. Gimana kira-kira Bu Sri Kandi menyetujui enggak? Siap Bu Hanjar. Alhamdulillah. Setelah sesi pembukaan dilanjutkan praktik 1 dengan topik pra-observasi fokus pada kompetensi pemanfaatan media dan sumber belajar. Coach saya sendiri Hanjar Giri Anggraini, coachee Ibu Sri Kandi, dan pengamat Ibu Edi Retnosari. Adapun kegiatan praktik 1 sebagai berikut. Selamat pagi Bu Sri Kandi. Selamat pagi Bu Hanjar. Sehat ya? Alhamdulillah. Bu Hanjar sehat juga ya. Alhamdulillah Bu Sri Kandi. Doa terbaik untuk kita semua ya. Semoga sehat selalu. Bu Sri Kandi, ini saya mau matur diskusi kita kali ini Bu Sri Kandi nanti tentang kegiatan pra-observasi. Gimana kira-kira Bu Sri Kandi menyetujui enggak? Siap Bu Hanjar. Alhamdulillah. Semoga nanti kegiatan pra-observasi bisa berjalan dengan lancar nggih Bu nggih. Kemudian Bu Sri Kandi, ini saya mau tanya nih, kira-kira hasil dari diskusi kita kali ini itu tentang apa ya? Umpamanya Bu Sri Kandi ingin mengembangkan tentang kompetensi apa Bu dalam pembelajaran besok itu? Ini Bu Hanjar, nanti saya berharap pada saat kegiatan observasi di kelas gitu ya, nanti Bu Hanjar sebagai supervisor saya, nanti saya harap lebih fokus di penggunaan media pada saat saya melakukan proses pembelajaran, karena saya merasa lemah di situ Bu. Baik Bu Sri Kandi, kita sepakati ya Bu ya bahwa Bu Sri Kandi
ingin mengembangkan kompetensi dalam penggunaan media pembelajaran yang bagaimana Bu, saya kok lupa ini. Yang kira-kira yang gimana nih? Media pembelajaran yang saya harapkan di sini sebenarnya yang lebih mudah diakses oleh siswa, Bu. Jadi siswa lebih mudah menggunakan media itu, kemudian bisa menggunakannya dimanapun, gitu. Saya pinginnya, jadi siswa ketika belajar kimia itu tidak hanya pada saat pelajaran toh, begitu Bu. Saya pinginnya seperti itu. Baiklah, semoga nanti kompetensi dalam penggunaan media pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik dapat kita kembangkan ya Bu Sri Kandi ya. Begini Bu Sri Kandi, saya mau bertanya boleh nggih? Nggih Bu. Nggih, situasi saat ini tuh seperti apa Bu dalam penggunaan media Bu? Oke. Selama ini memang saya ketika pembelajaran di kelas Bu, kurang memanfaatkan media pembelajaran yang bisa berpihak pada siswa, dalam arti kata siswa tidak mudah menggunakan media itu, jadi itu salah satu kelemahan saya. Begitu ya Bu ya, berarti kompetensi dalam penggunaan media pembelajaran sebelumnya belum muncul ya Bu. Baiklah, kalau begitu saya pengen tahu nih Bu, kira-kira hal apa tuh Bu yang mempengaruhi penggunaan media pembelajaran kok masih belum bagus Bu? Yang menyebabkan penggunaan media saya kurang bagus itu saya kurang membuat media yang menarik siswa Bu. Jadi artinya jadi siswa itu kurang tertarik dengan media yang saya buat karena mereka hanya fokus ketika media, ya ketika pas pelajaran toh gitu. Seperti itu ya Bu Sri Kandi ya. Kemudian kira-kira Bu Sri Kandi, situasi apa yang diinginkan besok itu Bu saat pembelajaran di kelas Bu Sri Kandi? Saya inginnya gini Bu, ketika pada proses pembelajaran besok yang saya akan lakukan gitu ya, anak-anak itu bisa mengakses media pembelajaran saya lewat Android mereka Bu. Jadi saya inginnya seperti itu. Jadi mereka bisa langsung melihat pembelajaran itu di media, di Android mereka. Seperti itu. Kalau Bu Sri Kandi menginginkan situasi pembelajaran besok itu anak-anak bisa mengakses media pembelajaran melalui Android ya Bu ya, berbasis Android, itu kira-kira hal-hal apa saja nih Bu yang bisa membuat hal ini terwujud Bu Sri Kandi? Rencana saya pertama saya akan membuat media dulu Bu. Bagus. Saya akan membuat medianya dulu, ya kemudian setelah media itu jadi, saya akan memberikan ke siswa. Jadi siswa nanti memasang media yang saya bagikan itu langsung di Android, gitu. Sehingga ketika proses pembelajaran mereka sudah siap. Nah, rencana saya seperti itu Bu. Baik sekali Bu Sri Kandi. Bu Sri Kandi sudah memastikan bahwa akan membuat media, kemudian akan membagikan media itu ke siswa supaya siswa punya waktu ya Bu ya untuk memasang di HP mereka masing-masing. Bagus Bu Sri Kandi. Berikutnya nih Bu Sri Kandi, saya pengen tanya nih, kira-kira gagasan seperti apa Bu agar penggunaan media pembelajaran berbasis Android ini bisa diakses oleh anak-anak? Rencana saya gini Bu, jadi sebelum saya membuat media, setelah media itu jadi, saya akan membuat petunjuk teknisnya Bu. Petunjuk teknis untuk penggunaan media itu nanti seperti apa ke siswa gitu, sehingga siswa nanti bisa tahu bagaimana saya menggunakan media ini gitu. Bagus sekali Bu Sri Kandi. Bu Sri Kandi berarti punya rencana untuk membuat petunjuk teknis dalam penggunaan media pembelajaran berbasis Android. Nah, kira-kira di petunjuk teknis ini Bu, apa saja yang harus disiapkan nih Bu kira-kira? Pertama gini Bu, jadi setelah media itu jadi, itu saya akan mengirimkan ke siswa lewat WA Group, lewat WA Group di siswa. Kemudian nanti saya minta siswa untuk mendownload dulu Bu. Nah, ketika mendownload aplikasi itu berarti mereka harus punya istilahnya aplikasi, ya semacam. Nanti kan bentuknya kayak RAR gitu ya Bu ya. Jadi saya meminta anak untuk masang itu dulu di HP-nya masing-masing supaya bisa membaca aplikasi yang sudah saya sampaikan ke siswa.
gitu. Nah, nanti setelah mereka sudah masang itu semua, saya minta anak-anak untuk mendownload itu, ya mendownload, kemudian nanti dipasang di Android-nya masing-masing. Gitu. Bagus sekali Bu Sri Kandi, berarti petunjuk teknik yang Bu Sri Kandi buat itu sudah memuat tadi ya, bagaimana cara memasang, kemudian anak-anak juga harus download RAR ya Bu ya, agar bisa membaca file yang dikirim lewat WA itu tadi. Bagus sekali nih. Saya mau tanya berikutnya Bu, untuk memastikan hal itu berjalan, kira-kira Bu Sri Kandi akan melakukan apa nih? Setelah anak-anak nanti memasang gitu ya Bu, setelah saya kasih filenya terus mereka memasang gitu, nanti rencana saya sebelum pembelajaran nih Bu, sebelum pembelajaran saya pastikan dulu bahwa anak-anak sudah memasang semua media yang saya berikan itu di Android masing-masing gitu, sehingga nanti ketika proses pembelajaran mereka siap dengan media yang saya berikan gitu. Bagus sekali Bu Sri Kandi untuk rencananya ya Bu Sri Kandi. Kemudian saya ingin tahu nih Bu, kriterianya tuh kira-kira tingkat keberhasilan itu dipasang itu Bu Sri Kandi kan harus memasang target loh, kriterianya berapa tuh? Bagaimana tuh Bu? Saya sih pinginnya semua siswa ya Bu, semua siswa, karena sekarang itu kan seluruh siswa itu boleh dipastikan semuanya pegang Android ya Bu, jadi itu mudah lah kalau menurut saya. Nah, nanti saya akan memastikan semua siswa memasang medianya di Android-nya masing-masing. Ketika ada siswa yang mengalami kesulitan, nanti kita bisa sharing gitu. Kita sharing kalau misalnya ada yang biasanya kadang ada anak yang kesulitan misalnya, Bu HP saya nggak cukup memorinya atau apa, nanti saya ambil jalan misalnya, bolehlah misalnya pinjam HP punya saudaranya atau apa, nggak apa, yang penting mereka siap dengan media yang nanti saya sampaikan, karena itu memang untuk untuk supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Sri Kandi sudah punya kriteria ya. Harapannya seluruh anak sudah bisa memasang. Kalaupun tidak memasang, tadi ada solusi ya, sharing. Nanti mungkin Bu Sri Kandi akan mendampingi ya, memberikan solusi-solusi. Kira-kira ada tambahan apa lagi nih Bu Sri Kandi? Gini Bu, kenapa saya menggunakan media ini, karena menurut saya pribadi gitu ya, media ini lebih mudah dipakai anak, dalam arti kata gini Bu, anak hanya membutuhkan kuota itu ketika mendownload aplikasi kemudian memasang gitu, itu tok gitu. Ketika mereka menggunakan sudah bebas kuota Bu, jadi ramah kuota, artinya tidak menghabiskan biaya banyak, itu yang pertama. Yang kedua, anak ini kan sekarang banyak menggunakan HP Bu, jadi hampir setiap harinya pakai HP Nah itu, jadi ketika mereka menggunakan media yang berbasis Android itu, mereka bisa menggunakan itu kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi tidak hanya pada saat saya ada di kelas, tidak hanya pada saat pembelajaran gitu. Jadi rencana saya seperti itu, kenapa saya menggunakan media berbasis Android gitu. Harapan saya begitu. Bagus sekali Bu Sri Kandi sudah punya ide-ide cemerlang untuk rencana kegiatan pembelajaran besok. Apalagi ini saya bangga sekali anak-anak nanti menggunakan berulang kali dan tidak pakai kuota ya Bu Sri Kandi, kalau sudah terpasang ya. Bagus sekali Bu Sri Kandi. Setelah Bu Sri Kandi tadi memastikan dan mendampingi anak-anak dalam pemasangan media pembelajaran berbasis Android, setelah diskusi hari ini Bu, kira-kira nih Bu Sri Kandi dalam waktu dekat akan melakukan apa nih Bu Sri Kandi? Karena memang tadi saya mau bikin media ya Bu, berarti saya langsung akan membuat medianya dulu. Jadi begitu ini selesai ya harus persiapan membuat media. Kalau boleh tahu media Bu Sri Kandi dibuat menggunakan apa nih Bu, program apa? Saya pakai SAC Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Sri Kandi. Saya pakai SAC. Bagus Bu. Kemudian boleh tahu nih Bu, kira-kira nih siapa yang akan Ibu hubungi dan yang mendukung kegiatan pembuatan media pembelajaran ini jika Bu Sri Kandi mengalami kesulitan sedikit? Kira-kira siapa nih Bu? Nah gini Bu, jadi kita kan punya tim teknis ya Bu, punya tim IT di SMA 2, jadi nanti kalau saya ada kesulitan dalam pembuatan media atau kesulitan tentang IT, itu saya biasanya minta tolong tim IT untuk membantu saya, biasanya seperti itu Bu. Dengan rekan-rekan teman sejawat gitu juga biasanya siap membantu Bu kalau saya mengalami kesulitan. Mungkin dukungan siapa saja lagi Bu selain tim IT Bu? Mungkin nanti
dalam pemasangan media pembelajaran? Oke, di pemasangan media itu nanti saya bisa bekerja sama juga dengan siswa Bu. Jadi Oh, kalau misalnya iya. ada temennya yang mengalami kesulitan, nanti Iya. saya bisa minta tolong, tolong bagus, siswa yang lain bagus. untuk membantu. Iya. Gitu. Oke. Kemudian Ibu Sri Kandi untuk memastikan hal ini bisa berjalan dalam penggunaan pembuatan media, kemudian pemasangan media dalam waktu dekat ini, kira-kira untuk memastikannya Bu Sri Kandi bagaimana ini memastikannya? Untuk memastikannya kalau media berarti saya bikin media dulu ya Bu ya. Jadi saya bikin media dulu, saya pastikan dulu jadi dulu ya, saya dulu karena waktunya juga tidak lama. Jadi saya harus betul-betul memastikan pada diri saya punya waktu banyak untuk itu gitu. Kemudian kalau setelah jadi saya share ke siswa, gitu, saya pastikan itu langsung share ke siswa, saya cek gitu. Saya memastikan bahwa siswa semuanya sudah memasang gitu. Jadi nanti saya akan mengambil langkah, ya mau tidak mau memang saya harus sering komunikasi dengan siswa Bu. Komunikasi dengan siswa, entah itu saya lewat media sosial, lewat WA gitu, atau saya datangi siswa nggak apa-apa, toh anak-anak masih bisa dihubungi gitu, saya pastikan seperti itu. Bagus sekali Bu Sri Kandi sudah mengetahui langkah-langkah terdekat untuk kegiatan pembuatan media pembelajaran berbasis Android Ibu Sri Kandi. Harapannya nanti ketika kegiatan observasi kelas, media itu sudah bisa digunakan oleh peserta didik seperti itu harapannya. Nah Bu Sri Kandi, pada penghujung sesi diskusi ini kira-kira kesimpulan seperti apa Bu yang bisa jenengan ambil dari kegiatan diskusi kali ini Bu? Terima kasih Bu Anjar. Ini untuk pertama yang bisa saya simpulkan, jelas saya harus membuat media dulu Bu. Jadi pembelajaran saya memang yang saya ingin memanfaatkan media untuk pembelajaran, di mana media itu bisa diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun, karena lebih lebih mengurangi siswa yang ketika mereka pegang HP gitu tidak hanya sekedar nge-game Bu, tapi bisa juga digunakan untuk belajar gitu. Jadi penggunaan media di sini saya harapkan mungkin nanti tidak hanya di pelajaran saya ya Bu, bisa mengimbas ke Bapak Ibu guru yang lain, bahwa kita mari sama-sama belajar untuk menggunakan media pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun gitu. Bagus sekali Bu Sri Kandi ya. Jadi bahkan Bu Sri Kandi sudah mengutarakan insight ya, nilai lebih dari nanti yang akan Bu Sri Kandi capai ya. Berarti pengen seperti apa Bu tadi mengimbas ya? Rencana saya nanti setelah saya tadi kan di awal membuat media, bikin petunjuk gitu ya. Setelah di kelas saya jadi gitu ya, siswa betul-betul bisa mengakses. Nanti saya bisa mengajak teman-teman, mengimbaskan ke teman-teman Bapak Ibu guru yang lain bisa memanfaatkan media ini untuk belajar siswa Bu, karena paling tidak minimal mengurangi kecanduan anak-anak kita dengan bermain HP Bu. Artinya untuk hal yang lebih positif gitu. Rencana saya seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Sri Kandi. Bu Sri Kandi tidak hanya memikirkan diri sendiri ya Bu ya, ternyata Bu Sri Kandi ingin membawa dampak atau nilai lebih, nilai tambah, yaitu anak-anak bisa mengurangi bermain HP dengan adanya media pembelajaran berbasis Android yang bisa juga dimanfaatkan di rumah ya. Juga bisa, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Saya sangat bangga sekali punya teman rekan sejawat seperti Bu Sri Kandi. Semoga nanti kegiatan pra-observasi ini bisa kita terapkan ya Bu ya di observasi kelas. Terima kasih Bu Sri Kandi, matur nuwun telah bisa kita diskusi kali ini ya Bu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Bu Anjar dan Bu Sri Kandi, ini berikut ini akan saya sampaikan refleksi hasil pengamatan dari proses coaching yang sudah dilakukan antara Bu Anjar dan Bu Sri Kandi. Tadi panjenengan melaksanakan Bu Anjar sebagai coach, Bu Sri Kandi sebagai coaching. Kemudian pengamatan ini tadi saya lakukan menggunakan panduan Alur Tirta. Dari segi tujuannya itu sudah sangat baik, sudah ada. Kemudian hal ini dikarenakan coach sudah memberikan tujuannya
bertemu dengan coach, kemudian coachnya juga sudah menyampaikan tujuan yang disampaikan, kemudian panjenengan berdua sepakat. Kemudian untuk identifikasi sudah disampaikannya dengan baik juga, di mana proses menggali pertanyaan secara terbukanya sudah ada. Kemudian penggali pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga sudah mulai muncul, dan kemudian pihak coach juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang baik dan berbobot juga. Kemudian ada coach juga hadir penuh, presence, kemudian memberikan respon-respon yang positif, misalnya dengan verbal maupun non-verbal, menjawab dengan oh iya, kemudian anggukan kepala dan sebagainya, itu sebagai pertanda bahwa coach itu hadir penuh juga, gitu ya. Kemudian Bu, untuk tahap rencana tadi coach sudah lanjut baleni. Kemudian Ibu, untuk pada tahap rencana, coach tadi sudah mampu memunculkan gagasan, apa saja yang disiapkan, kemudian mampu juga menentukan kriteria keberhasilan dalam penggunaan media sosial berbasis Android. Pada tahap tanggung jawab tadi, coach juga mampu menentukan apa saja yang dilakukan dalam waktu dekat, target-targetnya, kemudian siapa saja yang nanti dihubungi, kemudian juga siapa-siapa yang mendukung, atau ketika ada kendala nanti akan bagaimana, itu juga sudah disiapkan. Juga mampu menyimpulkan serta memunculkan insight yang ada. Jadi secara kesimpulan tadi, selama pengamatan saya dalam coach tadi, proses coachingnya tadi semuanya sudah berjalan dengan baik dari sisi coach dan coachingnya juga sudah memerankan semuanya dengan baik. Terima kasih. Ini saya akhiri dulu untuk refleksi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi atas refleksi dirinya untuk kami berdua. Semoga bermanfaat bagi sesama. Amin. Berikutnya adalah kegiatan praktik 2 dengan topik praobservasi. Fokus pada kompetensi kegiatan penutup dengan penilaian. Coach Ibu Edi Retnosari. Coach saya sendiri Hanjar Giri Anggraini. Pengamat Ibu Sri Kandi. Adapun kegiatan praktik 2 sebagai berikut. Assalamualaikum Bu Hanjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Edi. Senang sekali bertemu panjenengan siang ini, kelihatan fresh dan segar. Saya juga senang Bu Edi. Iya, untuk ini dalam rangka supervisi akademis ya Bu Hanjar, kan ada fase-fase pra-observasi. Nah ini kira-kira ini kan kita tujuannya untuk mengadakan pra-observasi dulu. Kira-kira ini nanti ada yang akan disampaikan atau apa gimana? Nah, saya menyepakati Bu Edi tentang diskusi hari ini yang tadi seperti diutarakan Bu Edi ya, tentang kegiatan pra-observasi. Pada dasarnya saya menyambut baik dan senang sekali karena kelihatannya 2 minggu yang akan datang akan diobservasi Bu Edi di kelas ekonomi. Seperti itu Bu Edi. Kemudian apa yang ingin atau Ibu sampaikan? Yang ingin saya dapatkan dari hasil diskusi kali ini Bu Edi, harapan saya besok ketika Bu Edi mensupervisi saya di kelas ekonomi itu ingin fokus di kompetensi saya pada bagian penutupan Bu, yaitu menutup kelas, yaitu di bagian assessment atau penilaian, seperti itu Bu Edi. Gitu, ya. Bu Hanjar tadi matur fokus pada bagian penilaian. Nah, kemudian panjenengan matur tentang penilaian, saya mau tanya, bagaimana situasi yang sekarang ini panjenengan lakukan? Baiklah Bu Edi, tidak menutupi ya Bu Edi ya, ini terus terang Bu, ketika saya di kelas Bu melakukan penilaian atau assessment itu asal saja Bu, iya tanpa saya rencanakan, terus terang Bu. Kalau boleh tahu
Ya Bu Edi. Hal ini yang mempengaruhi apa? Ya Bu Edi, ini terus terang juga Bu ya, mohon Iya. maaf ini Bu ya. Satu, yang pertama Bu Edi, saya itu mengajar banyak kelas Bu, terus terang ya. Mungkin ada sekitar 10 kelas itu saya mengajar. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya adalah tugas utama dan tugas tambahan saya juga banyak Bu Edi, sehingga saya kurang bagus dalam memanajemen waktu saya, sehingga untuk mendapatkan ide-ide yang bagus terkait penilaian belum sampai seperti itu. Sehingga terus terang saya itu belum sepenuhnya Bu mengembangkan kompetensi diri saya sendiri untuk melakukan penilaian yang bermutu dan baik. Baik Bu Anjar, tadi Bu Anjar matur bahwa panjenengan mengajar banyak kelas, kemudian manajemen waktunya yang kurang. Kemudian situasi yang bagaimana yang panjenengan inginkan? Tentu saja Bu Edi, ini kalau kita sebagai guru yang profesional kan Bu Edi harus mengedepankan kompetensi kita, yaitu dalam melayani peserta didik terkait dengan hasil-hasil penilaian ya, termasuk penilaian itu sendiri. Sehingga harapan saya ini terus terang Bu Edi, saya pengen melakukan penilaian yang bermutu dan penilaian yang baik, yang istilahnya bisa memotret keseluruhan dari diri peserta didik Bu Edi, seperti itu. Oke. Yeah. Bu Anjar baru saja menyampaikan penilaian yang bermutu. Yeah. Nah, bagaimana hal ini bisa terwujud menurut kacamata Bu Anjar? Tentu saja saya ingin merancang penilaian atau assessment ini dengan baik Bu Edi, baik dari segi sikap, kemudian kognitifnya, dan psikomotor. Tentu saja saya harus membuat perangkat penilaian, dan ini harus saya persiapkan Bu Edi. Oh begitu, luar biasa. Sudah ada rencana-rencana aksi yang sudah tertata sebenarnya. Kemudian apa gagasan untuk menunjang ini? Gagasan yang akan saya lakukan Bu Edi itu nanti saya pengen membuat rancangan penilaian yang bisa memotret sikap, kemudian kognitif peserta didik, dan psikomotor peserta didik. Seperti itu Bu Edi. Ya. Berarti rancangannya sudah lengkap ya? Sudah sesuai. Pengennya seperti itu. Kemudian dari persiapan-persiapan itu apa yang harus disiapkan? Nah, ini kalau terkait dengan penilaian afektif, sikap, itu berarti nanti saya harus menentukan tekniknya dulu. Saya ambil dengan teknik apa? Apakah pengamatan atau observasi atau penilaian teman sejawat? Tentu saja kan harus menentukan dulu jenis penilaiannya sikap. Kemudian untuk penilaian kognitif, tentu saja ini terkait dengan selama proses pembelajaran di kelas ya Bu Edi. Penilaian kognitifnya nanti saya tentu saja akan menentukan dulu tekniknya, akan memberikan seperti apa. Biasanya kalau ekonomi melalui studi kasus Bu Edi, berarti jenis pertanyaannya kan tes tertulis tapi yang urean, tapi yang tentang studi kasus. Selama proses pembelajaran anak-anak nanti akan diberikan studi kasus. Kemudian peserta didik harapannya bisa menyelesaikan studi kasus, sehingga saya sebagai guru bisa memotret dari segi kognitifnya. Kemudian psikomotor, biasanya saya akan mengambil teknik dengan unjuk kerja Bu Edi, seperti itu. Sehingga seperti itu Bu Edi. Luar biasa ini, gagasan-gagasannya sudah tertata semuanya, sudah disiapkan semuanya, baik dari psikomotor, efektif maupun kognitifnya. Kemudian bagaimana panjenengan untuk bisa memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik? Baiklah Bu Edi, untuk memastikan hal ini bisa berjalan, tentu saja setelah saya menentukan tekniknya Bu Edi, kan saya harus membuat rubrik penilaian ya Bu Edi. Nah, jadi ada rubrik penilaian sikapnya seperti apa, nanti saya akan merancang Bu Edi. Kalau nggak dirancang dulu kan nggak mungkin langsung bisa membuat ya Bu ya. Kemudian rubrik penilaian pengetahuan juga, kemudian rubrik penilaian psikomotor juga Bu Edi, seperti itu. Panjenengan akan membuat rubrik ini, rubrik penilaian berbagai jenisnya. Kemudian
menurut panjenengan bagaimana kriteria dari rubrik atau yang diinginkan? Baik Bu Edi, untuk menentukan kriteria-kriteria rubrik yang bisa memotret Ya. baik sikap maupun pengetahuan maupun psikomotor peserta didik, tentu saja kita harus memunculkan indikator-indikator yang ada di dalam rubrik. Jadi nanti terkait dengan teknik penskorannya Bu Edi, itu harus kita, kriteria itu harus ada. Untuk indikator sikap juga ada, indikator pengetahuan, Ya. kemudian indikator pengetahuan, sehingga nanti skor itu akan muncul seperti itu Bu Edi. Di rubrik Panjenengan mulai membuat rubrik, Iya. rubrik sesuai dengan Indikatornya. Ada lagi tidak? Mungkin ya nanti tambahan-tambahannya nanti kita kan harus menyesuaikan juga dengan, karena ada beberapa kelas juga sih Bu Edi yang saya juga mengajar di kelas IKM ya Bu ya, sehingga nanti saya akan memadukan ini terus terangnya, jadi akan memisahkan dua, yang untuk rubriknya di kurikulum 13 seperti apa, di kurikulum Merdeka seperti apa, karena kan lebih, tentu saja di kurikulum Merdeka akan lebih agak itu ya Bu ya, rumit sedikit lah ya, bukan rumit apa ya, kompleks sedikit, karena kan kita harus mengakomodir beberapa kebutuhan belajar peserta didik ya Bu ya, sehingga kan kalau yang ini seperti apa, ini seperti apa, seperti itu Bu Endi mungkin. Baik, tadi yang sudah tersiapkan ini, kemudian dalam waktu dekat ini setelah sesi pembicaraan ini kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan belajar? Baik Bu Edi, karena ini waktu observasi kelasnya kan masih 2 minggu lagi nih Bu Edi. Setelah bertemu Bu Edi nanti saya juga akan konsultasi dengan guru senior juga itu ya Bu, terkait dengan terdekat ini saya akan menyusun rancangan penilaian Bu Edi, baik itu bagaimana kisi-kisinya, kemudian rubrik penilaian dan penilaiannya itu sendiri seperti apa, gitu Bu Edi. Ada hal atau alternatif lain Bu? Alternatifnya mungkin nanti saya akan menambahkan penilaian HOTS, ya, high order thinking skill, yang nanti fokusnya nih Bu Edi, kalau itu kan terkait dengan penilaian pengetahuan ya Bu Edi, nanti saya akan istilahnya menyelipkan, menambahkan untuk menganalisis Bu Edi, biar peserta didik membiasakan bisa menyelesaikan studi kasus yang kontekstual Bu, yang kekinian, sehingga nanti saya munculkan tahap menganalisis atau menyimpulkan Bu Edi seperti itu. Sudah masuk kepada ranah HOTS. Iya, nanti kita cobakanlah seperti itu Bu Edi. Terus bagaimana ini panjenengan bisa memastikan ini bisa berjalan? Untuk memastikan hal ini bisa berjalan, tentu saja Bu Edi, penilaian itu kan harus objektif ya Bu Edi, terhadap seluruh peserta didik, kemudian tentu saja harus valid ya Bu Edi, tidak hanya perasaan semata, kemudian juga harus akuntabel Bu Edi. Akuntabel itu maksudnya bahwa data-data yang kita peroleh itu nanti akan digunakan untuk berikutnya, yaitu tindak lanjut terhadap hasil-hasil penilaian. Nah, nanti setelah saya melakukan penilaian ini Bu, setelah membuat rancangan penilaian, kemudian melakukan penilaian, maka ada sesi tindak lanjut Bu terhadap hasil penilaian saya. Biasanya kan kita membuat program remedial dan pengayaan ya Bu ya, sepertinya seperti itu ya Bu Edi ya. Nah, dari semua program, dari mulai rancangan sampai tindak lanjut dan remedial sampai pengayaan ini, kira-kira ketika di jalan ada sesuatu atau apa, kira-kira ada enggak panjenengan, ada orang yang dihubungi atau orang yang dimintai dukungan gitu, kira-kira ada enggak atau bagaimana? Pastilah Bu Edi, kalau terkait dengan pembelajaran dan assessment ya Bu, dan untuk kemajuan peserta didik kita itu tak henti-hentinya Bu, selalu berkonsultasi. Saya pengennya konsultasi juga selain dengan Bapak Kepala Sekolah, juga dengan rekan sejawat sesama MGMP ekonomi ya Bu ya, karena kan kita ngapel ekonomi, juga akan minta dukungan juga pada
guru senior yang sudah istilahnya lama mengajar ya Bu ya. Siapa tahu nanti saya ingin rancangan penilaian saya mendapatkan umpan balik Bu dari Bapak Ibu guru. Rekan sejawat itu tentu saja, dan memang nanti objek dari penilaian itu kan peserta didik Bu. Saya harap peserta didik itu mendapatkan manfaat dari penilaian Bu, tidak hanya sebatas formalitas ya Bu ya. Peserta didik betul-betul memanfaatkan hasil penilaian. Yang pertama, dia juga bisa mengungkapkan apa Bu itu, mengungkapkan perasaannya ya Bu terkait dengan sikap itu gimana, oh penilaiannya itu gimana, itu pengennya saya seperti itu. Yang kedua, selain memotret sikapnya, perasaannya, itu saya juga pengen melihat dari sisi kognitifnya seperti itu. Bukan berarti kita itu pengen lihat anak itu pintar dan bodoh, enggak Bu ya, dalam penilaian enggak ada seperti itu. Intinya saya menyampaikan pembelajaran selama ini, apakah anak-anak itu bisa apa istilahnya mengena ke anak-anak. Jangan-jangan saya menyampaikan pembelajaran anak-anak tidak paham, berarti dalam unsur penilaian nanti anak-anak kan pasti tidak bisa memotret dia memahami materi atau kompetensi yang saya sampaikan ya Bu ya. Kalau di kurikulum Merdeka CP atau TP, kalau di kurikulum 13 kan KD-nya ya Bu ya, kompetensi dasar yang ingin dicapai. Seperti itu Bu Edi. Berarti dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, teman sejawat sampai guru dan murid-muridnya itu sudah disiapkan semuanya. Ya, dari penjelasan Bu Anjar yang menyampaikan hari ini, kira-kira kesimpulannya apa ini? Dari kesimpulan diskusi kali ini Bu Edi, tentang kegiatan praobservasi ini ada pencerahan nih buat saya ya Bu Edi. Yang tadi satu, berarti saya nanti terkait dengan penilaian assessment saya akan membuat rancangan penilaian ya Bu Edi ya. Kemudian saya berarti akan memotret pelaksanaan penilaian itu akan seperti apa Bu Edi pengennya ya. Kemudian memotret pelaksanaan ini berarti saya sudah punya gambaran penilaian ini akan saya lakukan seperti apa. Pengennya ini saya kalau pembelajaran ini nanti lancar ya Bu Edi, saya ingin yang manual dulu berbasis kertas ya, atau penilaian proses dalam pembelajaran kan pakai studi kasus Bu Edi. Nanti pengennya saya tingkatkan lagi juga berbasis IT Bu, Android ya, nanti pakai JPON lah ya Bu ya, yang setidaknya kita menggunakan penilaian masa kini itu Bu Edi, penilaian AKM ya, rasa AKM itu Bu ya, menggunakan berbagai bentuk soal ya, tidak hanya pilihan ganda biasa tapi pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan gitu Bu Edi dan sebagainya. Seperti itu Bu Edi. Luar biasa simpulan yang sudah menemukan insight enggak Ibu? Insight saya ini, harapan ke depannya seperti sudah saya ungkapkan tadi Bu Edi, saya ingin betul-betul penilaian ini itu bermanfaat untuk peserta didik Bu Edi. Jadi tidak hanya sebagai formalitas ya, keinginan saya untuk mengumpulkan nilai ya, memang kan penilaian itu untuk mengumpulkan nilai ya Bu, baik dari sikap maupun pengetahuan maupun psikomotor, tapi membawa dampak positif untuk peserta didik Bu Edi. Terkait dengan peserta didik yang belum bisa mencapai kompetensi, maka harapan kedepannya saya akan melakukan remedial Bu. Jadi ada program remedial nanti Bu Edi. Kemudian untuk peserta didik yang sudah mencapai KD yang di atasnya itu, berarti saya akan melakukan pengayaan. Tentu saja pengayaan ini nanti Bu Edi, karena saya juga pegang kelas minat ya Bu Edi, atau ekstra itu ada OSN ekonomi, itu nanti saya berikan anak-anak itu soal-soal OSN ekonomi, dan juga saya cobakan untuk UTBK Bu, biar ada tambahan wawasan mengenai soal-soal UTBK. Seperti itu Bu untuk insight-nya Bu Edi. Luar biasa. Insight-nya, simpulannya semuanya sudah bagus, tadi yang disampaikan juga bagus. Kemudian ini ada nggak penguatan satu kalimat yang untuk menguatkan pandangannya?
kalimatnya jangan menyerah Bu Edi, bahwa kita harus melakukan perubahan sehingga penilaian yang kita lakukan itu harapannya bermakna bagi peserta didik tadi, membawa dampak yang positif. Kedua, penilaian yang bermutu. Jadi ya, dari percakapan ini saya kira panjenengan sudah cukup siap untuk nanti supervisi akademik yang 2 minggu depan. Semoga semuanya dimudahkan, semua rencana-rencana belajar itu nanti dilancarkan semua. Mohon bimbingannya Bu Edi sebagai supervisor saya. Terima kasih sama-sama Bu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Edi dan Bu Anjar, pada kesempatan saat ini sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat proses coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Edi sebagai coach dan Bu Anjar sebagai coachee. Nah, secara umum proses coaching ini berjalan dengan baik karena di situ sudah present jadi hadir penuh sudah muncul, kemudian pertanyaan berbobot juga sudah muncul gitu kemudian juga yang tidak kalah penting gitu nanti kita di sini menggunakan alur tirta Bu Anjar sama Bu Edi gitu di tujuan tadi baik Bu Anjar ataupun Bu Edi, karena kita di sini pra-observasi, Bu Edi sudah menyampaikan tujuan untuk kegiatan coaching pra-observasi ini, kemudian Bu Anjar juga sudah menyetujui, kemudian tadi Bu Anjar juga menyampaikan bahwa nanti untuk proses pembelajaran atau observasi di kelas fokus pada penilaian, jadi tujuannya sudah disepakati bersama gitu kemudian diidentifikasi Bu Edi sudah memberikan pertanyaan yang memunculkan potensi yang dari Bu Anjar gitu, sehingga Bu Anjar bisa menjelaskan detail bahwa apa sih yang akan Bu Anjar harapkan nanti pada proses pembelajaran, kemudian pada pembuatan penilaian itu seperti apa gitu, sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Bu Anjar, mulai dari menyusun soal, kemudian jenis soal baik itu soal afektif, kemudian soal kognitifnya juga psikomotor sudah dijelaskan detail, bahkan sampai ke rubriknya, jadi itu sudah dijelaskan semuanya, itu sudah dari sisi Bu Anjar sebagai coachee itu sudah mampu memunculkan semua apa yang akan disampaikan gitu, jadi mengidentifikasi semuanya sudah muncul. Kemudian di rencana aksi, di rencana aksi Bu Anjar sudah memunculkan langkah-langkah apa yang akan Bu Anjar lakukan ketika membuat penilaian, yang tujuannya tidak hanya memotret kognitif siswa, tapi juga Bu Anjar sudah memunculkan tujuan yang atau apa istilahnya rencana yang sangat baik gitu bahwa penilaian itu tidak hanya sekedar memotret kemampuan siswa saja, tapi juga bisa bermanfaat, bisa bermanfaat untuk siswa juga. Bisa bermanfaat untuk kelangsungan pembelajaran ke depannya gitu. Termasuk juga Bu Anjar sudah merencanakan bahwa penilaian yang berbasis HOT itu yang seperti apa gitu kemudian jenis penilaiannya sudah mau menggunakan rasa AKM nah itu sudah betul-betul dirancang dengan bagus oleh Bu Anjar. Kemudian juga di tanggung jawab Bu Anjar sudah juga memunculkan siapa saja sih yang mau diajak kerjasama gitu untuk kolaborasi yang mendukung rencana Bu Anjar. Bu Anjar sudah sebagai coachee gitu sudah merencanakan bahwa nanti akan bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan sejawat terutama yang sesama guru mapel Bu Anjar, kemudian juga dengan guru senior yang mungkin bisa memberikan masukan karena guru senior itu kan paling tidak minimal bisa mereka lebih tahu lebih banyak gitu harapannya Bu Anjar dan kita semua seperti itu. Kemudian juga tidak kalah penting juga dengan siswa gitu karena kita harus berkolaborasi dengan siswa ketika proses pembelajaran Kemudian tidak kalah penting Bu Anjar sudah mampu menemukan
nilai lebih ya, insight di situ bahwa tadi penilaian harus bermakna, kemudian juga menyampaikan bahwa penilaian itu juga harus rencana Bu Anjar juga menggunakan penilaian yang berbasis Android ya Bu Anjar ya, tadi sudah menyampaikan nanti akan merancang penilaian seperti itu, kemudian juga memunculkan soal-soal yang dari UTBK dan kemudian jenis soal yang AKM. Nah ini sudah sangat luar biasa gitu ya, dari proses coaching ini sudah berjalan dengan baik gitu ya, sudah memunculkan semua alur irta dengan baik itu dari tujuan sudah terangkum dengan baik, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan gitu ya. Semoga nanti di proses pembelajarannya Bu Anjar bisa melaksanakan penilaian dengan baik sesuai dengan harapan Bu Anjar ya. Bermakna juga untuk siswa, bermakna untuk murid, termasuk juga penilaian juga nanti tadi Bu Anjar juga menyampaikan bisa memfasilitasi kemampuan siswa yang berbeda-beda ya, jadi bisa mengedepankan diferensiasi juga ya Bu Anjar di pembelajaran gitu. Dari saya itu ya sudah cukup bagus, sudah sangat bagus gitu ya, sudah sangat bagus untuk proses coachingnya. Semoga ke depan bisa berjalan dengan baik semuanya. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan ada yang disampaikan. Kami sebagai coach Dan saya Koci mengucapkan terima kasih sekali untuk refleksi hasil pengamatan yang disampaikan Bu Sri Kandi terhadap kami. Semoga nanti bermanfaat bagi kami dan terima kasih sekali lagi. Dan semoga nanti kompetensi saya Bu Edi dan Bu Sri Kandi dalam menutup pembelajaran dalam hal ini dalam menyelenggarakan penilaian dapat meningkat Bu, mohon dukungannya. Intinya proses ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi seperti itu. Oke, kita tetap semangat ya Bu. Semangat. Semoga kita semuanya tetap bisa meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih. Praktik 3 dengan topik pra-observasi fokus pada kompetensi implementasi pembelajaran. Coach Ibu Sri Kandi, Koci Ibu Edi Retnosari, pengamat saya sendiri Hanjar Giri Anggraini. Adapun kegiatan praktik 3 sebagai berikut. Selamat pagi Bu Edi. Selamat pagi Bu Sri Kandi. Sehat Bu Edi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke. Begini Bu Edi, kita ketemu hari ini, kita akan berdiskusi tentang supervisi akademik, tapi kita fokus ke pra-observasi ya Bu. Jadi kita nanti fokus ke kegiatan pra-observasi sebelum Bu Edi melakukan pembelajaran. Sepakat ya? Oke. Nah, begini Bu, di kegiatan pra-observasi ini kan kita ingin istilahnya kita akan berdiskusi ya Bu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira nanti pada saat observasi di kelas gitu ya. Bu Edi pingin fokusnya ke mana itu Bu? Baik, saya jawab. Pada saat nanti supervisi pembelajaran, saya ingin nanti fokus pada kegiatan implementasi pembelajaran saja. Jadi nanti pada kegiatan observasi di kelas fokus pada implementasi pembelajaran. Sepakat ngoten nggih? Begini Bu Edi, selama ini Bu Edi melakukan pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu bagaimana? Dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya di kelas itu sepertinya ya saya mengadakan pembelajaran bahasa Inggris seperti biasa, diskusi, kadang pembelajaran di luar kelas, kadang di dalam kelas sesuai dengan materi-materinya. Namun untuk materi yang listening ini biasanya kan kita mengadakan di laboratorium bahasa. Namun kali ini kan laboratorium bahasa kita itu kan sedang direnovasi. Nah ini kadang saya ada kendalanya seperti ini Bu. Yang saya bingung itu nanti pembelajarannya itu mau bagaimana, apa mau pakai langsung speaker aktif apa gimana, itu saya masih ganjalan ini, masih belum ada.
berarti rencana Bu Edi untuk observasi besok listening ya Bu ya. Tetapi ada kendala di tempat ya istilahnya ya, karena lab bahasanya masih direnovasi. Menurut saya kalau idealnya kalau listening itu ya di lab bahasa kantor. Kira-kira Bu Edi menginginkan kondisi yang seperti apa supaya listening itu berjalan tapi tanpa menggunakan lab bahasa gitu Bu Edi? Kemungkinan di dalam pikiran saya nanti kalau penggunaan dalam pembelajaran listening tanpa menggunakan lab bahasa, saya mau pinjam ruang lain yang mungkin lebih support dengan untuk listeningnya, misalnya ruang laboratorium lab komputer yang ada di lantai 2 itu. Berarti nanti Bu Edi akan melakukan pembelajaran di lab komputer kalau memungkinkan. Nah, kira-kira rencana Bu Edi supaya nanti bisa terwujud gitu Bu, ini jadi pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, itu Bu Edi mau melakukan langkah apa? Ya, supaya pembelajaran yang saya rencanakan bisa terwujud, yang pertama mungkin saya akan menghubungi bagian sarana prasarana dulu, pinjam ruangan karena yang support di situ. Kebetulan saya juga harus setelah di ACC kemudian saya akan penanggung jawab labnya, saya konfirmasi sesuai jadwalnya kosong tidak. Kemudian setelah itu memang digunakan, saya mempersiapkan dulu dari sayanya, saya harus mempelajari perangkat-perangkat yang ada di situ, nanti bagaimana saya memanfaatkannya dengan siswa untuk listening center. Berarti Bu Edi mempersiapkan baik itu kesiapan tempat, juga nanti Bu Edi mempersiapkan untuk yang ada di situ apa saja sih gitu, nanti Bu Edi bisa memanfaatkan itu untuk pembelajaran listening. Betul. Kira-kira gini Bu Edi, setelah kita diskusi hari ini gitu langkah apa yang akan Bu Edi ambil setelah ini jadi langkah terdekat yang akan Bu Edi ambil apa? Baik, untuk langkah terdekat setelah mengadakan diskusi ini, mungkin saya yang pertama akan meminta izin atau konfirmasi dulu untuk penanggung jawab ruangnya. Seperti tadi matur sama Waka bagian Sarpras, kemudian penanggung jawab labnya, kemudian setelah di ACC semuanya, saya akan sesuai jadwalnya, saya akan ngecek perangkat yang ada di situ, apakah sesuai dengan penggunaan jumlahnya, jumlah perangkatnya, kemudian headset yang digunakannya, sesuai dengan jumlahnya atau tidak. Ketika nanti kurang itu nanti saya harus bagaimana dan seterusnya. Kemudian saya juga akan ngecek jaringan internetnya jalan tidak. Jadi saya harus ngecek satu persatu, kalau enggak saya minta laporannya, bisa enggak kalau buat ngakses YouTube atau bisa buat ngakses soal yang saya kirimkan lewat online itu bisa tidak kalau menggunakan. Berarti Bu Edi akan ngecek kesiapan baik itu ruangannya, kemudian juga akan memastikan jaringan internet, karena tadi Bu Edi mengatakan akan menggunakan YouTube ya Bu. Kira-kira Bu Edi, dari tadi Bu Edi sudah menyampaikan langkah yang mau diambil gitu. Untuk memastikan bahwa yang Bu Edi inginkan itu tercapai gitu, apa yang akan Bu Edi lakukan? Saya berkomunikasi dengan penanggung jawabnya, kemudian juga bagian PU juga mengkonfirmasi, siapa tahu ada jadwal pemadaman listrik, atau mungkin di sini kalau gensetnya sedang normal ya, nanti berarti kalau misalnya pas pemadaman, jadi karena kalau penggunaan komputer itu kan juga tidak kita harus support dengan listrik yang baik. Kemudian kita juga memastikan bahwa kapasitas internet yang ada di ruangan itu juga memadai. Itu minimal yang harus saya targetkan. Mungkin ada lagi Bu Edi yang bisa untuk memastikan bahwa pembelajaran saya nanti bisa berjalan dengan baik ketika saya memanfaatkan lab. Yang jelas jadwalnya nggak tumpuk sama jadwal makel yang lain Bu. Soalnya kadang juga kelihatannya kosong,
lab 1 kosong, tapi ternyata ada mapel yang lain juga yang ingin masuk ketika saya konfirmasi itu. Makanya saya hanya memastikan bahwa ketika itu jadwal itu betul-betul kosong. Berarti Bu Edi juga akan memastikan bahwa ruangan itu dipakai oleh guru mapel yang lain atau tidak. Gitu. Nah, seandainya ini Bu, seandainya kok tiba-tiba ketika Bu Edi sudah matur mau dipakai, terus ada Bapak Ibu guru yang lain yang juga mau memakai Bu, kira-kira bagaimana? Karena saya nanti akan ada supervisi, saya akan mengkonfirmasi dulu dengan guru yang bersangkutan. Apabila guru yang bersangkutan itu masih bisa saya nego, misalnya nanti bergeser ke ruang sebelahnya yang mungkin tidak begitu support ke internetnya, mungkin atau jumlah komputernya tidak harus dituntut sesuai dengan siswa, mungkin kalau bisa saya minta untuk kerjasamanya untuk bergeser karena saya ada kepentingan listeningnya supaya maksimal, minimal saya ada komunikasi nanti dirinya bagaimana. Berarti yang jelas intinya gini ya Bu ya, betul-betul bahwa lab komputer itu bisa Bu Edi manfaatkan, karena memang untuk kepentingan supervisi. Oke Bu Edi, begini Bu Edi, kita kan observasinya minggu depan ya Bu ya, kesepakatan kita kemarin kan kita akan sesuai kesepakatan kita bahwa observasi itu akan kita lakukan minggu depan ya. Dalam waktu sebelum minggu depan terjadi gitu ya, langkah real yang akan Bu Edi lakukan dalam waktu dekat ini selain tadi menghubungi penanggung jawab gitu, apa yang akan Bu Edi lakukan? Baik, langkah-langkah real yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, yang pertama setelah saya menghubungi penanggung jawab dari laboratorium lab satunya, saya akan menyiapkan administrasi yang harus saya pakai, yang pertama PP-nya, kemudian penilaian dan seterusnya, pokoknya lengkap administrasinya. Kemudian kecuali itu juga saya harus mengecek atau mempersiapkan link soal atau link yang akan nanti diakses siswa YouTube-nya. Kemudian juga saya juga mempersiapkan soal-soal yang nanti akan dipakai untuk menjawab. Berarti Bu Edi mempersiapkan link YouTube-nya intinya kan gitu link YouTube-nya nanti yang mau diakses oleh siswa yang mana. Nah, seandainya gini Bu, seandainya Bu Edi mengalami kesulitan teknis gitu misalnya pada saat pembelajaran gitu atau Bu Edi mempersiapkan itu ada kendala gitu, Bu Edi akan bekerja sama dengan siapa ini? Ketika ada kendala dan kendala itu masalah teknis IT-nya, karena kebetulan saya juga tidak terlalu ahli dalam itu, saya akan mengkonfirmasi atau menanyakan pada pihak-pihak yang memang terkait dan berkompeten, misalnya teman sejawat yang lebih bisa, saya mungkin menghubungi lewat WA atau kalau enggak telepon, atau kalau memang harus turun langsung ya saya minta Pak, Bu, minta tolong sini, ini tolong dibenerin dan sebagainya. Tetap nanti saya akan mengonfirmasi dengan teman sejawat saya yang memang berkompeten untuk masalah ini. Itu kalau pada saat pelajaran gini Bu, kondisi di lab itu kan kadang tidak istilahnya tidak terduga tidak terduga. Sebelum istilahnya gini Bu, sebelum pembelajaran dimulai untuk memastikan bahwa lab itu siap gitu Bu, lab siap gitu kan. Tadi Bu Edi mengatakan bahwa Bu Edi kurang istilahnya ahli di bidang IT gitu. Untuk menyiapkan gitu istilahnya, untuk mengkondisikan bahwa lab itu betul-betul siap gitu Bu Edi kira-kira akan meminta bantuan ke siapa itu? Biasanya kalau untuk masalah seperti ini saya minta teman saya sejawat saya yang sama-sama guru bahasa Inggris juga ada, beliau lebih bisa menangani untuk masalah kelistrikan dan sebagainya. Biasanya kalau masuk itu saya biasanya Bu, ini listriknya di-on-kan dulu dan sebagainya, kemudian dicek untuk sinyalnya, interior, AC dan lampu dan sebagainya dicek, kemudian komputernya dipastikan semuanya. Itu teman sejawat saya yang sama-sama bahasa Inggris itu biasanya beliau itu memang ringan untuk membantu.
berarti sudah ada teman yang bisa siapkan. Iya. Nah, untuk memastikan bahwa semua itu bisa berjalan dengan baik, Bu. Nah, gitu. Langkah Bu Edi apa itu, bahwa semuanya sudah oke, semuanya sudah siap, bahwa pembelajaran nanti saya siap pakai lab komputer. Kemudian nanti Bu Edi juga memastikan bahwa nanti pembelajaran saya termasuk di pembelajaran itu siap gitu, Mbak. Ya. Bu Edi akan memastikannya bagaimana? Pembelajaran pertemuan sebelumnya saya sudah menyiapkan anak-anaknya. Saya sudah mengkomunikasikan kepada anak bahwa pertemuan berikutnya kita akan listening. Insya Allah kita akan berada di lab anak-anak, dan jadi anak-anak nanti biar siap dari sisi anaknya. Kemudian beberapa hari instrumen perangkat untuk supervisinya sudah saya siapkan. Minimal kemudian H-1-nya saya sudah survei untuk ruangannya. Saya mengajak teman sejawat saya untuk memastikan Pak ini betul-betul aman dan bisa dilaksanakan dan sebagainya. Iya. Berarti Bu Edi harus mempersiapkan semuanya ya, Bu, ya, termasuk kesiapan anak gitu ya. Iya. Kira-kira yang bisa Bu Edi Bu Edi mintai dukungan supaya semua itu berjalan sesuai dengan keinginan Bu Edi gitu ya istilahnya, bisa pembelajaran bisa berjalan dengan baik, kemudian Bu Edi betul-betul bisa memanfaatkan YouTube untuk listening gitu, yang Bu Edi mintai bantuan untuk mendukung Bu Edi ini siapa, Bu? Yang jelas yang pertama minta support dari kepala sekolah ya, karena memang kebetulan supervisi dari beliau. Kemudian teman sejawat saya sharing dulu kalau seperti ini bagaimana dan sebagainya. Kemudian teman-teman sejawat yang lain yang berhubungan dengan penggunaan labnya, kemudian penanggung jawab sarana prasarananya, itu yang saya minta dukungan. Yang jelas juga siswa. Tanpa support dari siswa, mereka tidak bisa mengikuti dengan baik, juga nggak bisa. Oke, berarti semua pihak harus membantu ya, Bu. Oke, Bu Edi, terima kasih ya untuk diskusi kita hari ini. Nah, dari pertemuan kita hari ini gitu ya, yang kita sudah diskusi tadi panjang lebar, kira-kira apa yang bisa Bu Edi simpulkan? Dari pembicaraan tadi yang bisa saya tarik kesimpulan adalah mendapatkan solusi dari pengganti penggunaan lab bahasa yang sudah direnovasi, saya pindahkan di dalam lab komputer untuk penggunaan pembelajaran supervisi akademik pembelajaran bahasa Inggris saya. Berarti nanti Bu Edi bisa menggunakan tempat lain nih istilahnya, tempat lain untuk menggantikan fungsi dari lab bahasa untuk proses listening. Dan jadi Bu Edi ada tambahan mungkin, Bu? Sebenarnya cukup. Oke. Terima kasih Bu Edi. Kita sudah berdiskusi dari tadi ya panjang lebar tentang bagaimana nanti Bu Edi akan mempersiapkan di kegiatan observasi pada saat seperti silakan ini. Semoga nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan keinginan Bu Edi dan dipersiapkan juga untuk semuanya. Terima kasih sekali Bu Sri Kandi untuk motivasinya, untuk segala masukannya, dan alhamdulillah ini ada solusi yang baik yang kita temukan untuk hari ini. Terima kasih juga Bu Edi. Semangat ya Bu Edi, tetap semangat. Apapun kondisinya insya Allah bisa. Bu Edi dan Bu Sri Kandi, dari kegiatan tadi, coaching tentang kegiatan praobservasi, saya akan mencoba menyampaikan hasil pengamatan dengan menggunakan alur tirta ya Ibu-ibu ya, sesuai dengan panduan pengamatan. Yang pertama terkait dengan tujuan, tadi Bu Sri Kandi telah menyampaikan tujuan coaching, yaitu agar kegiatan praobservasi bisa berjalan dengan baik ya. Dan Bu Edi sepertinya menyetujui ya bahwa diskusinya tentang coaching, tujuan tentang coaching praobservasi sudah muncul tadi. Kemudian yang kedua
sudah muncul juga hasil apa yang diharapkan dari diskusi berdua, yaitu bahwa Bu Edi sepertinya menghendaki diskusi hari ini mengenai fokus pada nanti observasi di kelas ya, tentang implementasi pembelajaran bahasa Inggris tentunya ya, dan berdua sudah menyepakati ya ibu-ibu tadi. Kemudian terkait dengan identifikasi tadi Bu Sri Kandi dan Bu Edi juga sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah hadir penuh seutuhnya ya. Tadi ada respon tatapan mata, kemudian juga jawaban ya, mengomentari seperti itu. Di samping itu juga pada diri coach yaitu Bu Edi juga sudah bisa memunculkan potensi dari coach, yaitu tentang situasi saat ini yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa, itu sudah muncul. Kemudian apa saja yang ingin dilakukan oleh Bu Edi atas situasi yang dihadapi ya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian juga Bu Edi itu sudah membuat keinginan apa saja yang diharapkan sehingga bisa terwujud pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan dan berhasil untuk anak-anak, dapat dinikmati oleh peserta didik atau berpihak pada murid dengan adanya tadi permasalahan tentang sepertinya lab bahasa yang tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian hasil pengamatan terkait dengan rencana aksinya Bu Edi juga sudah muncul dalam percakapan tadi antara coach dan coachee, yaitu terkait tadi Bu Edi sepertinya ingin mengecek juga ya kesiapan lab ruang komputer seperti apa, karena kan lab bahasa tidak bisa digunakan ya. Kemudian juga akan memastikan support internet ya sepertinya. Kemudian ketersediaan apa itu handset. Nah, di sini berarti Bu Edi sudah mampu istilahnya memunculkan gagasan baru, betul enggak ya tadi ya? Sudah bisa, kemudian apa saja yang akan disiapkan ya sudah muncul, kemudian mampu menentukan kriteria keberhasilan seperti apa terhadap penggunaan lab komputer terkait dengan implementasi pembelajaran di kelas bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya terkait dengan tanggung jawab, tadi saya juga tertarik sekali Bu Edi itu akan menjalin kolaborasi ya atau dukungan dari berbagai pihak termasuk Bapak Kepala Sekolah, Sarpras, karena memang penggunaan ruang itu ruang lab dalam hal ini untuk pembelajaran bahasa Inggris memang harus dikonfirmasikan atau dikomunikasikan dengan bagian sarana prasarana. Berarti juga Bu Edi juga kelihatannya ada ide juga akan menjalin kerjasama dengan murid ya terkait dengan itu. Nah, dari sisi coachee sendiri sudah mampu menentukan apa saja yang akan dilakukan, sudah baik sekali. Kemudian siapa saja yang akan dihubungi dan akan memberikan support atau dukungan atas keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya juga sangat senang sekali dengan ide-ide dari Bu Edi terkait dengan ingin memunculkan kerjasama yang baik dalam komunitas di sekolah ya, dengan kepala sekolah, dengan ibu sarpras, dengan rekan sejawat, dengan murid. Kemudian tadi Bu Edi juga bisa memunculkan kesimpulan dari diskusi sehingga akan nanti dari kesimpulan ini akan menguatkan dan menemukan solusi dari implementasi pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian insight atau nilai baru atau wawasan baru yang muncul juga bagus sekali. Tadi sudah ada inovasi-inovasi baru ya Bu ya, sehingga pembelajaran listening masih menarik untuk anak karena apa? Upgrade ya, tadi lihat YouTube ya, kan YouTube itu biasanya terbaru.
ada berbau teknologi ya Bu ya, kekinian. Demikian pengamatan dari saya. Semoga hasil pengamatan ini berguna untuk pengembangan kompetensi implementasi pembelajaran dalam mapel bahasa Inggris. Jika ada tutur salah kata yang tidak berkenan, mohon maaf ya Ibu-ibu. Nggih, nanti kedepannya dijalin kerjasama yang baik. Nggih, tetap semangat untuk pengembangan kompetensi kita semua dan rekan sejawat. Itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Matur nuwun Bu Anjar untuk masukannya, ya, untuk hasil refleksinya untuk kita semua, ya, supaya semoga nanti dari refleksi yang sudah Bu Anjar sampaikan bisa meningkatkan kemampuan coaching untuk kita semua, bagaimana kita melakukan teknik coaching yang baik. Ya, matur nuwun Bu Anjar. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu guru hebat, kegiatan kami hari ini tentang supervisi akademik pada bagian pra-observasi dengan paradigma coaching. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dengan supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Sehingga kompetensi kami bertiga nantinya harapannya bisa meningkat dengan adanya supervisi akademik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Keputusan nyata diukur dari kenyataan bahwa Anda telah mengambil tindakan baru. Jika tidak ada tindakan, Anda belum benar-benar memutuskannya. Oleh Anthony Robbins. Tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.